YouTube channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang kemarin. Kemarin kan kita udah bahas 6 bab nih. Sekarang kita bahas bab ke-7 ya. Teman-teman udah siap? Yuk kita mulai. Baik teman-teman, di sini akan kita bahas adalah mengenai bab ke-7, yaitu materi tentang sekolah sebagai suatu sistem. Nah teman-teman ada yang tahu nggak nih, apa sih sekolah sebagai suatu sistem itu? Kalau teman-teman belum tahu, yuk kita bahas sama-sama. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita harus mengetahui dulu apa sih yang dimaksud dengan pendidikan sistem itu. Sistem menurut Oxford English Dictionary adalah sekumpulan hal yang saling berhubungan atau saling tergantung sehingga membentuk suatu kesatuan yang kompleks, suatu keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian yang telah disusun dengan teratur menurut skema atau rencana tertentu. Nah, pencadangan pendidikan sebagai suatu sistem menurut Chomsky tahun 1968 dapat dilihat dalam dua hal, yaitu yang pertama, pendidikan secara mikro dilihat dari hubungan elemen pendidik peserta didik, pendidik, dan interaksi keduanya dalam usaha pendidikan. Yang kedua, pendidikan secara makro menjangkau elemen-elemen yang cangkupannya lebih luas. Nah, di sini ada bagian pendidikan secara mikro dan makro. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, bisa teman-teman pause aja videonya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya akan kita bahas adalah sekolah sebagai suatu sistem. Sekolah sebagai suatu sistem mencakup beberapa komponen, di mana di antara komponen-komponen tersebut saling terdiri dari beberapa faktor dan komponen yang satu dengan komponen yang lainnya saling terkait sehingga membentuk sebuah sistem. Komponen-komponen dari sistem sekolah terdiri atas masukan atau input, proses atau process, keluaran langsung atau output, dan keluaran tidak langsung atau outcome. Nah teman-teman, sekolah sebagai suatu sistem itu memiliki ciri-ciri loh. Apa saja sih ciri-cirinya? Yuk kita bahas. Ciri-ciri dari sebuah sistem itu sendiri ada 9. Yang pertama adalah terdiri dari banyak unsur. Yang kedua, masing-masing unsur memiliki peranan spesifik untuk mendukung fungsi keseluruhan. Yang ketiga, tersusun dalam satu tatanan tertentu. Yang keempat, antara masing-masing unsur saling mempengaruhi, ketergantungan, dan berhubungan serta berkomunikasi. Yang kelima, berproses melakukan transformasi dengan mekanisme tertentu. Yang keenam, memerlukan masukan dari luar atau lingkungan memiliki mekanisme kontrol. Yang ketujuh, tidak tergiur dari pengaruh lingkungan. Kedelapan, mempunyai maksud dan tujuan. Dan yang terakhir, mempunyai batasan waktu. Nah teman-teman, fungsi organisasi adalah menjalankan proses input-output sistem yang berujung pada hasil produksi berupa output. Ada 3 elemen penting dalam model proses input-output, antara lain adalah siswa sebagai bahan dasar sekolah atau perguruan tinggi berasal dari lingkungannya. Lingkungan eksternal juga merupakan sumber memperoleh sumber daya. Yang kedua, tempat proses dan organisasi yang dikenal dengan teknologi produksi. Dan yang terakhir adalah sistem hubungan kemanusiaan yang merupakan jembatan antara lingkungan eksternal dan organisasi pendidikan yang merupakan efek dari produksi pendidikan yang bertanggung jawab. Nah, di sini selanjutnya akan kita bahas adalah mengenai input sekolah atau masukan. Masukan adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh sistem sekolah untuk menghasilkan keluaran yang diharapkan. Masukan terdiri atas 3 hal, yaitu masukan baku merupakan siswa termasuk karakteristiknya. Yang kedua, masukan instrumental merupakan guru, sarana dan prasarana, kurikulum, dana dan pengeluaran sekolah. Dan yang terakhir adalah masukan lingkungan, merupakan segala sesuatu yang berada di luar lingkungan sekolah. Nah, selanjutnya akan kita bahas adalah proses sekolah. Menurut Sagala tahun 2010, proses adalah perubahan dalam suatu objek atau organisme, khususnya tingkah laku atau perubahan psikologis. Proses juga merupakan segala kegiatan yang dilakukan oleh sekolah, termasuk segala proses yang terjadi dalam sekolah atau kelas, dalam rangka mengubah masukan untuk menghasilkan keluaran yang ditargetkan. Proses di sini mencakup kegiatan belajar mengajar, kegiatan pengelolaan sekolah, serta kegiatan administrasi sekolah. Suatu proses keberhasilannya sesuai harapan, maka harus diawali dengan perencanaan atau planning. Unsur-unsur perencanaan proses pembelajaran yang baik yaitu ada 4. Yang pertama, kebutuhan peserta didik, kompetensi dasar, tujuan, dan strategi. Perencanaan yang kurang optimal hanyalah akan menghasilkan kegagalan, sebagaimana pepatah bijak mengatakan, gagal dalam perencanaan sama dengan merencanakan kegagalan. Selanjutnya adalah output sekolah. Nah teman-teman ada yang tahu nggak nih apa sih output sekolah itu? Kalau belum tahu, yuk kita bahas.
Nah, output di dalam suatu sekolah itu merupakan hasil dari sebuah proses, yaitu menghasilkan lulusan yang sesuai dengan standar tertentu dan tentunya sesuai dengan harapan yang memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat, orang tua, dan pemerintah. Baik teman-teman, tadi kan kita udah bahas tentang output sekolah. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah outcome sekolah. Teman-teman ada yang tahu nggak nih, apa sih outcome sekolah itu? Kalau belum tahu, yuk kita bahas. Nah, outcome itu sendiri merupakan keluaran tidak langsung yang menentukan berhasil atau tidaknya sistem sekolah. Outcome pendidikan sebagai suatu sistem dapat dicerminkan dari mutu lulusan sekolah, dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, atau dapat bekerja. Oke teman-teman, sekarang udah selesai nih pembahasan kita mengenai bab ke-7, yaitu tentang sekolah sebagai suatu sistem. Nah, semoga teman-teman mengerti ya tentang materi yang udah Zara sampaikan tadi. Selanjutnya teman-teman jangan lupa untuk share, like, comment, dan subscribe ya. Dan see you the next video. Bye bye.